Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat kepada Ibu Apate Katrina Aliania Mardiana M.Pham selaku dosen pengampu mata kuliah Farmaseutika Akhir. Perkenalkan, saya Lia Eka Budianti dengan NIM 21416 2482 01093 dari kelas FM 21C. Di sini saya akan mereview jurnal yang saya temui terkait farmaseutika terhadap penyakit infeksi. Dengan judul Evaluasi Penggunaan Antibiotik Infeksi Saluran Pernapasan Atas pada Anak di Puskesmas Olang Kemang, Kota Jambi tahun 2018. Dengan penulis Rasmala Dewi, Denny Sutrisno, dan Fatia Medina. Dengan jurnal yang berjudul Pharmaceutical Journal of Indonesia. Kemudian abstrak prevalensi penyakit ISPA, infeksi saluran pernapasan atas tahun 2018 di Provinsi Jambi sebesar 5,5%. Hal ini berdampak pada meningkatnya kunjungan berobat ke puskesmas dan penggunaan obat, salah satunya antibiotik. Hasil survei di Puskesmas Olah Kemang, Kota Jambi menunjukkan masih ada ketidakrasionalan dalam penggunaan antibiotik pada penderita ISPA, khususnya pada anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi karakteristik demografi, pola, dan kerasionalan penggunaan antibiotik pada anak di Puskesmas Olah Kemang, Kota Jambi tahun 2018. Sampel dalam penelitian yaitu anak berusia 5-11 tahun yang didapat dari data register harian dan data sekunder berupa rekamedik dan resep obat. Pengambilan data secara retrospektif dan data dianalisis dengan kriteria kerasionalan penggunaan obat yang disesuaikan dengan acuan pharmaceutical care untuk infeksi saluran pernapasan. Terdapat 70 kasus anak yang didiagnosis ISPA dengan penggunaan antibiotik terbesar berupa amoxicillin 88,5%. Pendahuluan, infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA merupakan suatu penyakit menular di mana penyakit ini dapat menyerang semua umur dan masih menjadi masalah kesehatan baik di negara maju maupun negara berkembang. Di Indonesia, menurut hasil riset kesehatan dasar atau Riskesdas pada tahun 2018, persentase prevalensi penyakit ISPA seluruh provinsi di Indonesia sebesar 9,3%, salah satunya yaitu Provinsi Jambi dengan persentase 5,5%. Dari data Dinas Kesehatan Provinsi Jambi pada tahun 2016 diketahui penyakit ISPA termasuk dalam 10 penyakit terbesar di Kota Jambi. Dari tingginya prevalensi penyakit ISPA hingga berdampak pada meningkatnya kunjungan pasien di sarana pelayanan kesehatan pada tahun 2008, yaitu sebanyak 40-60% kunjungan berobat di puskesmas dan 5-30% kunjungan berobat di rawat jalan dan rawat inap rumah sakit Kemenkes RI 2011. Dari segi penggunaan obat juga meningkat seperti penggunaan obat bebas atau anti-influenza, obat batuk, multivitamin, dan penggunaan antibiotik Depkes RI 2005. Berdasarkan hal tersebut, ketidakrasionalan dalam penggunaan obat-obatan, terutama antibiotik, masih sering terjadi pada penderita infeksi saluran pernapasan atas, khususnya pada anak maupun balita Depkes RI 2005. Dari survei yang telah dilakukan, terdapat 20 puskesmas yang ada di Kota Jambi, salah satunya yaitu Puskesmas Olah Kemang. Puskesmas ini terletak di kawasan seberang Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi, dan termasuk fasilitas kesehatan dengan jumlah pasien ISPA terbanyak di Kota Jambi. Diketahui jumlah pasien ISPA pada tahun 2017 dan 2018 didominasi oleh kelompok anak dan balita dengan jumlah pasien balita berusia 1-5 tahun sebanyak 602 dan pasien anak yang berusia lebih dari 5 tahun sebanyak 1.309. Metode penelitian, lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2019 sampai Januari 2020 di ruangan rekamedik Puskesmas Olah Kemang, Kota Jambi.
Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian non-eksperimental dan menggunakan rancangan penelitian deskriptif. Teknik pengambilan sampel dengan teknik purposive sampling, SANI 2016. Pengambilan data dilakukan secara retrospektif, yaitu dengan melakukan penelusuran dokumen terdahulu yang diambil dari rekam medik pasien pada periode tertentu. Noto Atmojo 2010. Kemudian populasi sampel. Teknik pengambilan sampel dengan teknik purposive sampling yaitu berdasarkan karakteristik yang sudah ditentukan atau diinginkan, SANI 2016. Sampel berupa data rekam medik pasien anak yang didiagnosis ISPA di Puskesmas Olah Kemang yang memenuhi kriteria sampel sebagai berikut. 1. Pasien anak berusia 5-11 tahun sesuai dengan kategori umur menurut Depkes RI tahun 2009. Dan yang kedua, pasien anak dengan kunjungan berobat selama periode tahun 2018 yang didiagnosis ISPA dan mendapatkan antibiotik. Instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan adalah lembar pengumpulan data, acuan, pengobatan berdasarkan pharmaceutical care untuk penyakit infeksi saluran pernapasan Depkes RI 2005. Kemudian, pengolahan dan analisis data. Berdasarkan data yang didapatkan, lalu dianalisis menggunakan analisis deskriptif, dikaji gambaran karakteristik demografi pasien berdasarkan jenis kelamin, pola penggunaan antibiotik yang meliputi golongan dan jenis antibiotik yang didapatkan pasien anak dengan ISPA, lalu dihitung tingkat kerasionalannya berdasarkan kriteria 4T, yakni 1. Tepat indikasi, yaitu melihat kesesuaian pemberian antibiotik yang diberikan dengan diagnosa yang didapatkan. 2. Tepat pasien, yaitu melihat kesesuaian kontraindikasi antibiotik dengan keadaan. Kemudian yang ketiga, tepat obat, yaitu membandingkan pemberian antibiotik pada rekam medik dan resep obat dengan standar pharmaceutical care untuk infeksi saluran pernapasan tahun 2005. Terakhir, tepat dosis, yaitu membandingkan dosis, frekuensi, dan durasi antibiotik pada rekam medik dengan dosis yang sesuai dengan standar pharmaceutical care untuk infeksi saluran pernapasan tahun 2005. Persentase karakteristik demografi pasien berdasarkan jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Demografi pasien, jumlah pasien pada setiap kelompok jenis kelamin per jumlah pasien secara keseluruhan dikali 100. Kedua, persentase pola penggunaan antibiotik yang meliputi golongan dan jenis antibiotik. Pola penggunaan, jumlah kasus tiap golongan dan jenis antibiotik per jumlah total kasus kali 100. Yang ketiga, persentase kerasionalan penggunaan obat kriteria 4T yang meliputi ketepatan indikasi, jumlah kasus yang tepat indikasi per jumlah total kasus kali 100. Ketepatan pasien, jumlah kasus yang tepat pasien per jumlah total kasus kali 100. Ketepatan obat, jumlah kasus yang tepat obat per jumlah total kasus kali 100. Ketepatan dosis, jumlah kasus yang tepat dosis per jumlah total kasus kali 100. Hasil dan pembahasan. Hasil penelitian dapat didapatkan bahwa ada 160 pasien anak yang didiagnosis ISPA di Puskesmas Olah Kemang selama tahun 2018. Namun yang termasuk dalam kriteria sampel yaitu sebanyak 70 pasien anak dengan rentang usia 5-11 tahun sesuai kategori umur menurut Depkes RI tahun 2009. Karakteristik demografi menunjukkan bahwa dari 70 pasien anak, 41 diantaranya didominasi oleh pasien laki-laki dengan persentase sebesar 58,5% dan 29 diantaranya adalah pasien perempuan dengan persentase 41,4%. Pada beberapa penelitian juga setelah dilakukan uji C-kuadrat, diperoleh nilai P sama dengan 0,002, di mana menunjukkan hubungan yang bermakna antara jenis kelamin dan kejadian ISPA. Anak laki-laki diketahui lebih beresiko terkena ISPA sebanyak 1.829 kali dibandingkan perempuan.
Nilai koefisien Pi sebesar 0,263 yang menyatakan bahwa jenis kelamin mempunyai korelasi derajat lemah dengan kejadian ISPA pada anak usia 1-5 tahun. Iskandar et al. 2015. Pada tabel karakteristik demografi jumlah pasien berdasarkan jenis kelamin. Laki-laki, jumlah pasien 41, persentase 58,5. Perempuan, jumlah pasien 29, persentase 41,4. Totalnya jumlah pasien 70 dan persentase 100. Tabel kedua, karakteristik demografi jumlah pasien berdasarkan usia. Setianingrum 2017. 5-8 tahun, masa sosialisasi anak, jumlah pasien 54. 9-11 tahun, masa sekolah rendah jumlah pasien 16 dengan persentase 77,1 dan 22,8. Total 70 pasien dan 100 persentasenya. Beberapa penelitian juga menyatakan bahwa mekanisme hubungan usia dengan kejadian ISPA disebabkan karena faktor imunitas yang belum terbentuk secara sempurna. Anak memiliki sel T yang tinggi dan masih berbentuk naif. Sel tersebut tidak berespon terhadap suatu paparan antigen tertentu, salah satunya jika terjadi infeksi. Biasanya paparan yang sering terjadi pada anak yaitu melalui saluran pernapasan. Hal inilah yang menyebabkan anak banyak mengalami ISPA terlebih dahulu. Iskandar et al. 2015. Penularan maupun penyebaran infeksi melalui saluran pernapasan sangat mudah terjadi melalui batuk dan bersin yang membentuk partikel infeksius di udara dan berpindah dari orang sakit ke orang yang berisiko tertular atau dapat melalui kontak langsung. Oleh sebab itu, balita lebih berisiko tertular ISPA karena faktor kekebalan tubuh juga disebabkan karakteristik perkembangan yang lebih banyak bersosialisasi dengan lingkungan luar. Tabel 3. Pola penggunaan antibiotik di Puskesmas Olah Kemang tahun 2018. Jenis antibiotik amoksisilin dengan golongan penisilin jumlah kasus 62 dan persentase 88,5. Kedua, eritromisin golongan antibiotik makrolida jumlah kasus 5 persentase 7,1. Ketiga, cefadroxil golongan antibiotik cefalosporin jumlah kasus 2 dan persentase 2,8. Yang keempat, ciprofloxacin, golongan antibiotik quinolone, jumlah kasus 1 dan persentase 1,4. Jadi total jumlah kasus 70 dan persentasenya 100. Kemudian, dari hasil rekamedik Puskesmas Olah Kemang pada tahun 2018 diketahui bahwa penggunaan antibiotik yang banyak digunakan pada anak untuk ISPA yaitu jenis antibiotik amoksisilin dari golongan penisilin dengan persentase yaitu sebesar 88,5%. Lalu L-eritromisin 7,1% dari golongan makrolida, cefadroxil 2,8% dari golongan cefalosporin, dan ciprofloxacin 1,4% dari golongan quinolone. Kerasionalan penggunaan antibiotik berdasarkan indikasi disajikan pada tabel 4. Berdasarkan evaluasi ketepatan indikasi di mana pemilihan obat harus disesuaikan dengan kondisi pasien dan didasari oleh diagnosa yang ditegakkan dokter. Kemudian, pemberian antibiotik pada kasus tonsilitis, tanda dan gejala sudah menunjukkan adanya bakteri. Gejala klinis yang biasanya dirasakan seperti nyeri tenggorokan, kesulitan dalam menelan, dan dirasakan berulang atau menetap dan biasanya disertai demam. Hal ini terjadi karena adanya kuman yang menempel pada bagian tonsil. Kuman ini biasanya didapatkan melalui hidung pada saat bernapas maupun secara foodborne, yaitu melalui mulut bersama dengan makanan. Ramadan et al. 2017. Pada keadaan inilah, fungsi pertahanan tubuh terganggu dikarenakan tonsil menjadi tempat bersarangnya bakteri. Lama-kelamaan tentu akan menyebabkan respon imun menurun dan tubuh menjadi terinfeksi.
Amoksisilin banyak menjadi pilihan dalam terapi infeksi saluran pernapasan karena termasuk dalam antibiotik berspektrum luas sehingga untuk terapi empiris antibiotik ini dinilai efektif. Amoksisilin memiliki kontraindikasi jika pasien hipersensitivitas terhadap penisilin. Untuk antibiotik dari golongan berbeda, namun spektrum antibakteri hampir sama dengan penisilin, yaitu eritromisin, di mana eritromisin tidak dapat diberikan pada pasien yang mempunyai penyakit hati atau garak estolat atau gangguan fungsi hati dan gagal ginjal, sama seperti eritromisin bahwa antibiotik cefadroxil tidak boleh diberikan pada pasien yang hipersensitivitas terhadap cefalosporin dan pasien dengan gangguan fungsi ginjal. Adriana et al. 2008. Hasil kerasionalan penggunaan antibiotik berdasarkan ketepatan indikasi. Jenis antibiotik amoksisilin diagnosis faringitis jumlah kasus 33, tepat, persentase 47,1. Kedua amoksisilin diagnosis tonsilitis jumlah kasus 27 dan tepat, persentase 38,5. Ketiga eritromisin diagnosis tonsilitis jumlah kasus 3, tepat, persentase 4,2. Yang keempat, eritromisin diagnosis faringitis jumlah kasus 2, tepat, persentase 2,8. Amoksisilin dengan diagnosis otitis media jumlah kasus 2, tepat, persentase 2,8. 6. Cefadroxil diagnosis faringitis jumlah kasus 1, tepat, persentase 1,4. 7. Ciprofloxacin diagnosis tonsilitis jumlah kasus 1, tepat, persentase 1,4. 8. Cefadroxil diagnosis tonsilitis jumlah kasus 1, tepat, persentase 1,4. Total jumlah kasus 70, tepat 70, persentase 100. Dari tabel 4 diketahui bahwa penggunaan antibiotik yang diberikan untuk diagnosa faringitis dan otitis media sudah tepat dan sesuai dengan standar Pharmaceutical Care tahun 2005. Hanya untuk diagnosa tonsilitis dinilai kurang tepat dikarenakan sedikitnya informasi yang membahas tentang tonsilitis pada Pharmaceutical Care tahun 2005 dan tidak ada panduan khusus dalam pemberian terapi untuk penyakit ini dan hanya beberapa antibiotik yang diklarifikasikan untuk tonsilitis. Diketahui bahwa penyebab dari faringitis, tonsilitis, dan otitis media ini adalah bakteri dari gram positif maupun negatif. Jadi dengan pemberian antibiotik yang berspektrum luas seperti golongan penisilin dan cefalosporin yang mempunyai mekanisme kerja yaitu dapat menghambat reaksi ini, maka akan menghentikan sintesis peptidoglikan dan mematikan bakteri kalsium 2014. Adapun dalam menentukan ketepatan dosis juga dilihat dari frekuensi pemberian obat dan disesuaikan pada standar Pharmaceutical Care tahun 2005. Frekuensi penggunaan obat salah satunya dipengaruhi dari farmakokinetika obat itu sendiri, misalnya tiap 4, 6, 8, 12, atau 24 jam. Jika kadar obat di dalam tubuh habis dalam waktu 8 jam, sebaiknya obat diminum 3 kali sehari, begitu juga seterusnya jika kadar obat akan habis dalam waktu 12 jam. Adapun tujuan, frekuensi pemberian obat adalah untuk menjaga konsentrasi obat dalam cairan plasma agar selalu berada pada titik konsentrasi terapeutik minimal sehingga obat dapat memberikan efek yang diinginkan dan masih dalam batas toleransi. Pajarwati 2013. Beberapa antibiotik juga kontraindikasi terhadap penderita gangguan ginjal atau fungsi hati. Hal ini berkaitan dengan proses eliminasi obat. Jika organ ginjal atau hati telah mengalami gangguan atau kerusakan, maka obat akan lambat atau sulit untuk dieliminasi dari dalam tubuh. Menurut pedoman Pharmaceutical Care tahun 2005 bahwa untuk durasi pemberian antibiotik diagnosa otitis media yaitu selama 5 hari.
Sedangkan untuk faringitis yaitu selama 10 hari dan tonsilitis selama 7-14 hari. Dari hasil penelitian, hanya 1 dari 70 kasus yang durasi pemberian antibiotiknya sudah sesuai dengan standar, yaitu untuk diagnosa tonsilitis dan diberikan antibiotik ciprofloxacin. Masih banyak pemberian antibiotik yang tidak sesuai dengan acuan. Rata-rata durasi pemberian antibiotik hanya berkisar 3-4 hari. Jika durasi pemberian obat yang terlalu singkat, tentu akan berpengaruh juga terhadap hasil pengobatan yang didapatkan. Kemungkinan yang terjadi infeksi tidak teratasi dengan baik. Kesimpulan yang bisa diambil yaitu berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kasus ISPA yang terjadi di Puskesmas Olok Kemang pada tahun 2018 didominasi oleh anak laki-laki berjumlah 41 pasien dengan persentase 58,5%, dengan rentang usia 5-8 tahun sebanyak 77,1%. Sedangkan penggunaan antibiotik terbanyak dari golongan penisilin yaitu amoxicillin dengan persentase 88,5%, dengan parameter ketepatan indikasi 100%, ketepatan pasien 98,5%, ketepatan obat 54,2%, ketepatan dosis berdasarkan frekuensi pemberian 48,5%, dan durasi pemberian 1,4%. Referensinya Adhiana Ika Andrajati R. Setiadi A. P. Sigit I. Sukandar 2008, Isofarmakoterapi Jakarta PT ISPI Penerbitan. Kemudian, Agrina Suyanto Arneliwati 2014, Analisa Aspek Balita terhadap Kejadian Infeksi Saluran Pernapasan Akut atau ISPA di Rumah, Jurnal Keperawatan, Volume 2, Nomor 2, halaman 115-120. Ketiga, Depkes RI 2005, Pharmaceutical Care untuk Penyakit Infeksi Saluran Pernapasan, Jakarta Depkes RI. Fajarwati 2013, Evaluasi Penggunaan Antibiotika pada Penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut Kelompok Pediatri di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Antirapi Yogyakarta. Skripsi Fakultas Farmasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Iskandar Tanuwijaya Yuniarti 2015, hubungan jenis kelamin dan usia anak 1 tahun sampai 5 tahun dengan kejadian infeksi saluran pernafasan akut, Global Medical and Health Communication, volume 3 nomor 1 halaman 1-6. Katarnida Karyanti Oman Qatar 2016, pola sensitivitas bakteri dan penggunaan antibiotik, Sari Pediatri, volume 15 nomor 2 halaman 122-126. Katzung 2014, Farmakologi Dasar dan Klinik, volume 2 edisi 12, Jakarta Penerbit Buku Kedokteran EGC. Kemenkes RI 2011, Pedoman Pengendalian Infeksi Saluran Pernapasan Akut, Jakarta, Kemenkes RI, Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan. Maharani Yani Lestari 2017, Profil Balita Penderita Infeksi Saluran Pernapasan Akut atas di Poliklinik Anak RSUP Dr. Muhammad Jamil Padang tahun 2012-2013. Jurnal Kesehatan Andalas, volume 6 nomor 1, halaman 152-157. Mycheck Harveri Campe 2001, Farmakologi Ulasan Bergambar Kedua, Jakarta Widya Medika. Nisa 2017, Evaluasi Penggunaan Antibiotik pada Penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Atas, Anak di Instalasi Rawat Jalan RSUD Dr. Muwardi tahun 2015. Skripsi Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Noto Atmojo 2010, Metodologi Penelitian Kesehatan Jakarta Rineka Cipta. Palandeng Tumbal Dehop 2014, penderita tonsilitis di Poliklinik THT KL Blue RSUP Profesor Dr. R.D. Kando. Manado Januari 2010, Desember 2012, E-Klinik. Volume 2 nomor 2 halaman 2-6. Ramadan Sahrudin Ibrahim 2017, Analisis Faktor Resiko Kejadian Tonsilitis Kronis pada Anak Usia
5-11 tahun di wilayah kerja Puskesmas Uwatu Kota Kendari tahun 2017. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Unsyiah, volume 2 nomor 6, 1981-127. SANI 2016, Metodologi Penelitian Farmasi Komunitas dan Eksperimental Yogyakarta, penerbit Republish. Setianingrum 2017, Tumbuh Kembang Anak Usia 0-12 tahun, Sidoarjo, Indonesia Pustaka. Suyami Sunyoto 2006, Karakteristik Faktor Risiko ISPA pada Anak Usia Balita di Puskesmas Pembantu Perakitan Bayat, Klaten, Jurnal Ilmu Kesehatan, volume 1 nomor 2, halaman 1-19. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.